Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video part 2 ya. Kali ini kita masih membahas terkait dengan bahasan fungsi ya. Nah, untuk di part kedua ini yang akan kita bahas adalah mulai dari fungsi komposisi, lalu ada nanti pergeseran grafik ya, lalu juga fungsi trigonometri. Oke, balik kita masuki bahasan pertama kita. Yang pertama adalah fungsi komposisi. Oke, nah kalau bicara tentang sebuah fungsi ya, kita berbicara tentang sebuah mesin misalnya ya, tentang ada input ya, di sini di atas deh ada input, ada satu mesin misalnya ya, ini masuk mesin, jadi dimana mesin ini nanti akan menghasilkan sebuah output kan, dan di sini adalah fungsinya dan lakukan menghasilkan output dari satu input tertentu. Nah, kalau kita bicara tentang fungsi komposisi ya, si mesinnya ini ada dua. Oke, jadi kita punya input di sini dan di sini ada fungsi, misalkan sebut saja sebagai fx. Oke, nah mesin fx dia akan menghasilkan output ya, ini ada input, ini adalah output ya. Nah, output dari fungsi fx ini ternyata menjadi masukan untuk mesin yang kedua yang namanya adalah gx. Oke, dan akan menjadi output kedua buah mesin ini. Ya, berarti output di sini nanti sudah mengalami dua buah fungsi ini, fx dan gx ini. Oke ya, ini secara visualisasi seperti ini. Jadi kita punya fx dan gx ini komposisi fungsi antara fx dan gx ditulis sebagai, nah ini notasinya adalah o kecil ya, o FOGX misalnya, atau bisa ditulis juga sebagai FGX ya. Domain FGX ya adalah himpunan semua bilangan X dengan domain GX ya, domainnya adalah GX ya untuk F, sehingga GX di dalam DF, berarti ya si GX-nya ada di dalam DF, berarti si GX ini nanti juga dia termasuk ke dalam domain dari F-nya. Oke, syarat agar dua buah fungsi bisa dikomposisikan maka harus terpenuhi ya, RG irisan dengan DF. Oke, jadi untuk yang ini adalah kasus FGX ya. Oke, jadi kalau yang ini beda, ini kalau ini adalah GFX ya. Sorry, takutnya ada yang salah ambil kesimpulan. Yang ini adalah GFX, kalau yang ini adalah FGX, dimana GX ini dia jadi input juga jadi fungsi fx. Oke. Nah, kalau untuk yang agar dua buah fungsi bisa dikomposisikan, maka si daerah atau output ya, output dari fungsi g ya, dimana di sini ya, ini ada rg, ini di sini rg, ini harus beririsan dengan df ya. Intinya ada irisan, dan irisannya nggak boleh himpunan kosong. Artinya ada nilainya, nggak boleh nggak ada irisannya, nggak ada keterkaitannya. Ini harus ada keterkaitannya. Nah, maka jadi di sini adalah jadi domain untuk fx di sini nanti. Dan rf di sini nanti adalah fgx ya. Output dari fgx. Jadi udah dua sistem. Oke, bisa dipahami ya. Jadi secara definisi ya, sekarang kita bahas juga secara lebih lanjut untuk yang masalah domainnya ya. Masalah domain dan range-nya. Domain dari komposisi fungsi f dan g didefinisikan sebagai berikut ya. Domain dari FOG ya, ini adalah x anggota dg. Oke, x-nya anggota dg ya, karena g-nya yang jadi nanti inputan dari output dari gx itu akan jadi input fx. Nah, dimana di sini nanti x-nya anggota dg ya, dimana gx ini adalah anggota dari df, anggota dari domain fungsi f. Sebaliknya, kalau GOF ya, X-nya anggota DF ya, anggota DF, sedangkan FX-nya anggota dari DG ya, itu domain fungsi G. Sedangkan untuk definisi dari range komposisi ya, dari fungsi komposisi, nah ini adalah range dari GOF. Maka di sini ada GT anggota dari RG ya, dimana ya GT anggota RG, di mana T-nya anggota dari RF
atau juga bisa bentuknya adalah Y anggota RG ya, range dari fungsi G, Y sama dengan GT ya, di mana T-nya sendiri anggota dari range fungsi F. Oke. Delta-nya ya untuk definisi dari range ya, atau untuk yang komposisi FOG ya, FT anggota RF, T anggota RG, atau Y anggota RF range fungsi F, Y sama dengan FT, di mana T anggota dari range fungsi G. Nah, yang perlu dicermati ada sifat-sifat fungsi komposisi yang perlu teman-teman perhatikan ya. Yang pertama adalah hasil dari FGX tidak sama dengan GFX. Oke, ini tidak bersifat komutatif, enggak ya. Ini hasil yang berbeda. Oke, ada fungsi yang berbeda. Dan saat kita mau ada 3 buah fungsi yang akan kita komposisikan, terlebih dahulu yang mana yang akan kita kerjakan ya. Ini saat kita fungsikan F dengan G ya, komposisi F dengan G, lalu kemudian nanti dikomposisikan dengan fungsi H, itu akan sama dengan kita melakukan komposisi terlebih dahulu antara fungsi G dengan H. Ya, ini sifatnya berarti asosiatif ya. Oke. Sebagai contoh, mari kita bahas untuk contoh berikut. Perhatikan 2 buah fungsi fx sama dengan 6x per x kuadrat min 9, dan gx-nya adalah x akar x ya. Dibentuk fungsi baru, dan ini adalah gfx. Berarti nanti fx ini dia akan menjadi input dari fungsi gx. Oke, bisa dipahami ya. Nah, pertama harus baca dulu, bisa membaca seperti itunya. Komposisi fx, berarti fx ini nanti yang jadi input dari fungsi gx ya. Nah, maka sekarang kita punya fx-nya adalah 6x dibagi x kuadrat min 9 ya, dia akan menjadi input dari fungsi gx, maka kita menggantikan nilai x ini dengan fx. Jadi akar 6x dibagi x kuadrat min 9 ya. Nah, dari sini kita itu cukup ya. Dari situ kita dapatkan bahwa pemahaman rekan-rekan tentang GFX semoga bisa dipahami ya. Lalu yang kedua, kita akan masuk ke bahasan selanjutnya adalah beserta domain dan range-nya. Oke, kita punya 2 buah fungsi fx sama dengan akar x, dan gx-nya adalah 1 min x kuadrat. Tentukan GOF dan FOG-nya ya, berarti GFX dan FGX-nya. Oke, di sini kita analisis dulu masing-masing domain dari masing-masing fungsi. Oke, kita punya fungsi fx akar x. Nah, dia fungsinya akan berlaku atau terdefinisi jika ya nilai di sininya dari mulai 0 sampai tak hingga ya. Berarti intinya akar nggak boleh negatif. Sedangkan di gx, di gx domainnya dia berlaku untuk semua bilangan real ya. Di sini bisa siapa apapun bilangannya ya. Nah, sedangkan untuk range-nya ya sama. Di sini kita dapatkan bahwa hasilnya pun ya, karena di sini minimalnya adalah nggak boleh negatif, maka mulai dari 0 ya. Hasilnya pun sama, 0 sampai tak hingga ya. Sedangkan untuk di range dari gx di sini 1 min x kuadrat. Nah, y bisa kita gantikan gx-nya sebagai y sama dengan 1 min x kuadrat ya. Nanti kita tukar bahwa jadinya untuk range-nya adalah akar dari 1 min y ya, dimana berarti y-nya nggak boleh, dari akar itu nggak boleh negatif, maka di sini adalah nilainya yang lebih kecil dari 1, minta hingga sampai 1. Oke, kotret ya nanti di sini dari penjelasan berikut, silakan teman-teman buktikan. Nah, karena tadi ya kita ada keterkaitan ya dari daerah fungsi f ya. Ini adalah range fungsi f harus beririsan dengan domain dari G. Oke, jadi ini adalah untuk yang GFX dulu ya, atau GOF ya. Maka di sini kita lihat bahwa range fungsi f adalah 0 sampai tak hingga. Oke, dan diiris dengan domain dari fungsi G adalah bilangan real, maka dia diiris ada nilainya ya, tidak himpunan kosong. Maka GOF atau komposisi ya GFX terdefinisi. Oke, dan nilainya adalah
1 min X. Oke. Oke, bisa dipahami 1 min X dari mana? Karena di sini fx jadi inputan gx ya, akar dikuadratkan jadinya pangkat 1 ya. 1 min X. Paham ya? Lalu berikutnya, nah sekarang kita mencari domain dari GOF-nya. Ya, tadi kita udah dapatkan bahwa GX-nya itu adalah 1 min X. Kita akan mencari domain ya dari 1 min X tadi ya. GFX sama dengan 1 min X. Maka di sini adalah domain dari ini ya, X-nya anggota dari DF dan Fx-nya anggota dari DG. Ya, X-nya anggota dari Fx, sedangkan Fx dia adalah anggota dari domain fungsi G. Maka X anggota dari df-nya adalah dari 0 sampai tak hingga ya, di mana akar X itu anggota real. Oke, maka kita dapatkan bahwa karena ini kita 0 sampai tak hingga itu adalah X lebih besar daripada 0, di mana X anggota real itu kan dari min tak hingga sampai tak hingga ya. Maka kita dapatkan bahwa ini merupakan bentuk irisannya ya. Kita cari irisannya bahwa akar X itu harus lebih besar dari 0 kan agar terdefinisi. Maka DGOF atau daerah domain dari GFX, fungsi komposisi GFX ya, maka kita dapatkan bahwa berlaku dari X lebih besar dari sama dengan 0. Oke. Ya, dan X lebih besar daripada sama dengan 0 itu ya, ini diiris ya karena keduanya sama, X lebih besar dari 0, maka kita dapatkan nilainya juga 0 sampai tak hingga. Ya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi intinya adalah kalau udah fungsi komposisi gini, dia harus mengakomodir dua buah fungsi tersebut. Jadi kita harus melihat dari irisan dari dua buah fungsi tersebut. Sekarang kita mencari range dari GOF-nya. Ya, RGOF itu adalah Y anggota dari range G. Ya. Nah, di mana Y-nya sama dengan GT, di mana T-nya juga adalah anggota dari range fungsi F. Oke, R atau range GOF sama dengan Y anggota min tak hingga sampai 1. Ya, di mana Y sama dengan 1 min T kuadrat. Oke, kita gantikan X-nya dengan T ya. T anggota 0 sampai tak hingga. Jadi RGOF sama dengan Y anggota min tak hingga sampai 1 diiris dengan min tak hingga sampai 1 juga. Ya, yang ini juga sama. Maka kita dapatkan Y anggota min tak hingga sampai 1. Ya. Oke, sekarang yang fungsi FGX-nya. Oke. Jadi yang tadi adalah untuk yang GOF ya. Sekarang kita cari untuk yang FOG-nya. Oke, nah sekarang domain FOG-nya adalah X anggota DG. Ya, ini yang definisi ini yang perlu teman-teman ingat ya. X anggota DG atau X anggota domain dari G ya, di mana GX-nya nanti ya, GX-nya adalah anggota dari domain fungsi F. Nah, kita ketahui bahwa X anggota dari soal ya, X anggota real, di mana GX-nya adalah 1 min X kuadrat. Anggota dari 0 sampai tak hingga. Ya. Oke ya, kita tahu kalau dari soal DF itu adalah 0 sampai tak hingga ya. Kita analisis fungsi F yang di soal tadi. X anggota real ya, kita akan iriskan dengan 1 min X kuadrat lebih besar dari 0 kan, ini sama dengan kita bentuk lainkan adalah 1 min X kuadrat lebih besar sama dengan 0. X anggota real ya, dimana 1 ya, kalau kita selesaikan ini persamaan ini gitu ya, kita kan memiliki min 1 dan 1 ya. X kuadrat itu kan min 1 dari 1 ya. Kita akan menggunakan penyelesaian persamaan ya. Nah, maka saat X kita iriskan ya, bilangan real dengan min 1 sampai 1 ya, maka kita dapatkan bahwa DFOG-nya adalah ini. Oke. Pelan-pelan sambil dilihat lagi ya soal yang sebelumnya. Kan slide dari slide yang kita sudah bagikan ya. Baik.
Ya, sekarang selanjutnya kita akan mencari range-nya dari FOG ya. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa ya definisinya, kita jabarkan dulu definisi dari RFOG ya. Y anggota dari RF, di mana Y itu adalah FT ya. Kita menggunakan variabel baru T, di mana T-nya adalah anggota dari range fungsi G. Oke? Ya, kita tahu bahwa Y anggota dari 0 sampai RF-nya adalah 0 sampai tak hingga. Sedangkan range G-nya adalah min tak hingga sampai 1. Ya. Kita dapatkan bahwa bentuk lainnya adalah 0 sampai tak hingga adalah Y lebih besar sama dengan 0. Ya, sedangkan Y sama dengan akar T ya. Akar T ini kalau kita lihat bahwa akar T ini kan dia baru bisa terdefinisi kalau nilainya 0 sampai 1. Ya. Ya, karena sebelumnya di sini minta hingga sampai 1, sedangkan akar T ini adalah dari 0 kan. Dia di luar 0, negatif lain nggak bisa karena akar T ini terdefinisi mulai dari 0. Dan ini dibatasi sampai 1, maka akar T ini nilainya dari 0 kurang dari sama dengan T, kurang dari sama dengan 1. Ya, selanjutnya kita akan mencari irisan dari Y lebih besar sama dengan 0, di mana 0 kurang dari sama dengan Y, kurang dari sama dengan 1. Ya, ini adalah 0 sampai tak hingga. Ini adalah 0 sampai 1 diiris 0 sampai tak hingga, maka kita dapatkan bahwa range FOG adalah dari 0 sampai 1 ya. Oke, cukup bisa dipahami untuk komposisi. Jika masih terasa bingung, silahkan di pause dulu terus diputar pelan-pelan ya. Nah, untuk menguji pemahaman teman-teman silahkan dikerjakan latihan ini ya. Kita punya dua buah fungsi fx, x kuadrat plus 2x, dan gx 2 dibagi x min 3 ya. Kita cari domainnya, lalu di sini masukkan ya saat nilai fgx x-nya 1 ini berapa, 2 dan 5. Oke, bisa ya. Oke, bahasan selanjutnya ya yang akan kita bahas adalah kita memiliki kita kan sebelumnya di video part 1 kita sudah membahas bahwa fungsi bisa kita visualisasi ya dalam bentuk grafik fungsi. Nah, sekarang ada sesuatu hal yang menarik kembali bahwa suatu grafik fungsi ini bisa kita geser-geser ya dengan metode translasi. Oke? Nah, untuk fungsi yang dinyatakan sebagai Y sama dengan fx di mana a-nya lebih besar dari 0 ya. Dan kalau kita lihat ya, kita punya fy sama dengan fx ya. Asumsinya adalah a-nya lebih besar dari 0. Nah, saat kita memiliki fungsi ya, kita memodifikasi fungsi fx ya. Saat kita y sama dengan fx min a ya, kita akan dapatkan bahwa grafik y fx mengalami pergeseran sejauh ke kanan. Ya, kata kuncinya adalah lihat dari sini nilainya negatif dan berapa satuan. Oh, satuannya adalah A ya, misalnya di sini. Misalnya nilainya 3, 4, 5 dan sekian. Karena di sininya adalah A ke kanan, maka karena ini negatif maka ke kanan arahnya. Sedangkan kalau misalnya Y-nya fx plus ya, di sini adalah operasi penjumlahan, maka fx akan mengalami pergeseran sejauh A ke kiri. Ingat, kalau negatif ke kanan, kalau positif ke kiri ya, sejauh A satuan. Nah, sedangkan kalau misalkan ini di luar fungsi fx-nya ya, maka di sini fx ditambah a-nya, berarti nggak dalam kurung, maka grafik y fx mengalami pergeseran sejauh a ke atas ya, ke atas, ini ke atas ya. Sedangkan untuk saat negatif yang ini, nah fx mengalami pergeseran sejauh a ke bawah ya. Ingat bahwa ini positif ke atas, kalau negatif ke bawah. Kalau pergeserannya vertikal ya. Kalau yang ini secara horizontal, yang ini secara horizontal ya, berarti pergeserannya kanan kiri ya, bisa ke kanan ataupun ke kiri. Kalau ini atas bawah ya, ini yang vertikal dua ini. Nah, untuk fungsi yang dinyatakan kalau tadi kan y sama dengan fx, berarti kita lihat variabel bebasnya adalah x dan variabel terikatnya adalah y. Sedangkan untuk fungsi yang dinyatakan sebagai x
sama dengan FY, ya, berarti yang variabel terikatnya adalah X. Untuk asumsi nilai A-nya lebih besar dari 0, ya, maka sama X FY min A, ya, saat dikurang ke A, ini pergeserannya ke atas. Oke. Nah, tadi teman-teman kalau masih bingung kok ini kayak ke atas, teman-teman lihat dulu. X sama dengan FY itu defaultnya bagaimana grafiknya. Oke ya. Nah, selanjutnya X sama dengan FY plus A, ya, ini berarti adalah grafik X, ya, sama dengan FY mengalami pergeseran sejauh A ke bawah. Oke, ingatnya adalah ini. Kalau X, kondisinya adalah variabel terikatnya X, FY min A. Oke, jadi kalau teman-teman mengerjakan latihan di waktu membuat grafik, ya, di grafik fungsi persamaan, insya Allah paham ya maksudnya Y sama dengan Fx dan grafik saat X sama dengan Fy. Oke. Nah, X sama dengan Fy plus A, ya, grafik X ini di luar kurungnya, ya. Maka grafik akan mengalami pergeseran sejauh A ke kanan. Ya. Yang positifnya dilihat, sedangkan Fy min A ini mengalami pergeseran, ya. Grafik X sama dengan Fy-nya akan mengalami pergeseran sejauh A ke kiri. Oke, ini yang perlu diingat, ya. Ini dihafalkan nanti biar memudahkan. Oke. Nah, dari teori tadi, ya, bisa kita aplikasikan, ya. Misalkan kita akan menggambarkan grafik dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 5. Oke. Ini kita lakukan secara manual, ya. Dan ini kita bisa lakukan secara cepat gitu. Nah, kita amati deh bentuk fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 5. Ini sama aja dengan kita membuat bahwa x kuadrat min 4x plus 4 minus 4. Ini kan sama aja, ya. Jadi kita menambahkan plus 4 min 4. Ya. Kenapa kita lakukan ini? Karena agar kita dapat membentuk seperti ini. Ya. Kita kan tahu, ya, x min 2 kuadrat itu adalah x kuadrat min 4x plus 4, ya. Tapi kita mau masukkan ke sini. Caranya adalah, ini kan nanti konstantannya adalah 4, ya. Maka kita perlu mengurangkan sesuatu bilangan yang nanti walaupun kita lakukan operasi ini tidak berpengaruh terhadap bentuk aslinya. Ya, tapi secara aljabar akhirnya adalah min 4 tambah 5, ya. Ini tetap terpengaruh. Nah, ini adalah A kita. Ya, ini adalah A yang tadi kita bahas. Oke, ini adalah fungsi x kuadrat, ya. Graf kita akan menggambar fungsi x kuadrat, ya, di mana nanti akan mengalami pergeseran diakibatkan nilai A ini dan tanda operasi negatifnya ini. Oke. Maka ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa grafik Y sama dengan x kuadrat, ya, kita tahu grafik Y sama dengan x kuadrat seperti ini. Nah, akan digeser sejauh ke kanan. Di sini ada gambarnya. Ah, udah ada. Kita akan memiliki Y X sama dengan X kuadrat seperti ini, kan? Ya, saat nilai X-nya 1, di sini 1. Saatnya 2, di sini 4, gitu, ya. Y-nya. Nah, kita asalnya punya grafik seperti ini untuk Y sama dengan X kuadrat. Nah, kita akan geser sejauh 2 ke kanan akibat dari bentuk ini. Maka, sekarang jadinya adalah bentuk X fx-nya adalah jadi seperti ini, digeser sejauh ke kanan. Yang digesernya terlihat dari sininya, ya. Oke, bisa dipahami, ya. Nah, sekarang setelah kita dapatkan bahwa kita kan punya x min 2 kuadrat, ya, berarti dia digeser ke kanan sejauh 2 satuan. Kita masih punya yang ini, yang plus 1-nya. Ya, ini kita harus terapkan juga di sini. Maka di sini akan digeser sejauh 1 ke atas dari grafik Y X min 2 kuadrat tadi, ya. Maka setelah kita memiliki ini, kita akan geser, ya, 1 satuan ke atas. Maka bentuknya seperti ini, X min 2 kuadrat plus 1. Oke, bisa dipahami, ya. Ini adalah yang tadi. Y sama dengan apa tadi?
X kuadrat min 4X plus 5. Ya. Grafiknya adalah bentuknya seperti ini. Ini jadinya lebih mudah, lebih cepat juga kita dapatkan ya grafik dari fungsi persamaan tersebut. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita lanjut ke bahasan terakhir kita, yakni adalah fungsi trigonometri. Nah, kalau terkait dengan trigonometri, tentu kita sudah familiar dengan yang namanya sin, cos, tan, kotangen, sekan, ya, kosekan, dan lain sebagainya. Dan dimana kita dapatkan bahwa sin theta, jika kita punya theta di sini, ya, itu adalah kalau bisa di sini hadapan per miring, ya. Jadi sisi yang ini dibagi yang ini, gitu ya. Bisa diambil singkatannya kan, sin hadap miring atau sin depan miring, sin demi misalnya. Cos samping atau dekat, ya, dekat dengan ini, berarti sisi yang ini dibagi yang miring ini ya untuk mendapatkan cos, dan seterusnya ya, bisa teman-teman pahami. Dan hubungannya adalah untuk tangen adalah sin per cos, kotangen itu adalah cos x per sin x ya, atau juga 1 per tan, sekan itu adalah 1 per cos, dan kosekan adalah 1 per sin x ya. Ingat aturan kuadran sinus, kosinus, tangen ya. Nah, ini kalau di kuadran 1 semuanya positif. Kalau di kuadran 2 hanya sin yang positif, kuadran 3 tangen yang positif, kuadran 4 hanya cos yang positif. Ya, ini kuadran 1 dan 4 sampai 4 ya. Nah, di sini juga ada nilai-nilai tertentu ya. Saat nilai V-nya adalah 180 derajat ya, maka di sini adalah sudut-sudut istimewa ya, 0, 30, 45, 60 derajat, 90 derajat, dan seterusnya. Oke, nah ini saat nilai sin 0, sin saat x-nya 0 adalah sin 0 ya, 0 derajat, cos 0 derajat adalah 1, maka tangannya 0 ya, 0 dibagi 1. Oke, dan seterusnya. Ini mah bisa dihafal ya. Ini sebaiknya hafal ya, biar nggak perlu pakai tabel atau kalkulator lah ya, lebih memudahkan. Ya, oke, 1 derajat. Nah, ada grafik trigonometri. Oke. Nah, di sini bisa kita mulai ya. Kita ada 0, 90, 180, berlaku juga negatifnya ya. Nah, bahwa kita ketahui bahwa yang biru ini adalah sins, yang merah atau pink ini adalah yang cos ya. Cos 0 kan 1, sin 0 adalah 0 ya. Dan berturut-turut kita ini adalah yang biru berarti gelombang sinusoidal ya. Yang ini adalah gelombang kosinus ya. Ada 4 hal yang perlu kita cermati dari grafik di atas. Pertama, sin T ya, kita ambil bahwa ini variabelnya sekarang T ya. Dan cos T keduanya berkisar dari min 1 sampai 1 nilai di sinnya, di sumbu Y-nya. Ya, jadi nggak ada yang lebih dari 1 atau min 1. Jadi rentangnya atau intervalnya dari min 1 sampai 1. Kedua grafik berulang dengan sendirinya pada selang yang berdampingan sepanjang 2V ya, alias sampai 360. Grafik Y sama dengan sin X simetri terhadap titik asal. Oke, lihat yang biru ya. Nah, titik asalnya adalah ini. Simetri dia. Oke. Sedangkan grafik Y sama dengan sin X sebenarnya. Hanya dia digeser per V per 2. Ya. Jadi grafik cos itu sebenarnya dan grafik sin itu sebenarnya sama. Ya, hanya digeser sejauh V per 2 satuan ke kanan. Oke. Sip. Nah, ini teman-teman dihafalin aja ya, biasanya ada di buku-buku atau di buku rumus di internet banyak sih ini. Ya, kalau bisa sih dibuktikan juga ya. Seperti ini, identitas Pythagoras, identitas penambahan, ini juga ada beberapa yang dibuktikan. Oke, ini kita masukkan karena kemungkinan bakal butuh ya. Dan biasanya juga dipakai. Nah, kita masuk ke contoh. Nanti di sini kita fungsi implementasi dari teori ya, dan juga rumus-rumus yang ada di tabel trigonometri. Nah, ini intinya adalah hafalan dan juga kemampuan latihan ya. Semakin sering berlatih biasanya mulai hafal ya. Oke. Baik, kita akan bahas di contoh ya fungsi trigonometri. Yang pertama adalah buktikan bahwa tangen adalah fungsi ganjil. Ya, masih ingat ganjil?
Oke. Nah, ini kalau yang belum tahu apa fungsi ganjil, tonton dulu video part 1-nya ya. Nah, kita dapatkan bahwa dalam fungsi ganjil, kalau kita memiliki f min x, ini akan nilainya adalah minus fx ya. Nah, kita tahu bahwa tangen ya, kita variabelnya adalah t. Tangen t adalah sin per t. Ya kan? Tan t adalah sin t per cos t. Oke. Nah, saat kita masukkan minus t ya, minus t, dan masukkan juga berarti ke sin dan cosnya, sin dan cos. Ini ingat di tadi yang di slide yang kuadran ya. Dan juga teman-teman bisa amati di grafik ya, di grafik saat nilai t-nya positif dan negatif, misalnya sin 90 dan min sin 90, itu nilainya seperti apa hubungannya ya. Nah, maka kalau di identitas ya, di rangkuman rumus, oke, itu juga bisa, tapi itu udah jadi hasil jadi. Tapi kalau pengen teman-teman tahu ini kenapa sih min sin t gitu ya, itu lihat analisis aja dari grafiknya. Lihat aja misalnya sin 90 berapa? 1 ya. Dan sin min 90 adalah minus 1 ya. Maka nilainya jadi min sin t, dan cos itu tetap ya, cos t. Maka karena min sin dan sin per cos itu adalah tangen, maka min tangen t. Maka ini adalah fungsi ganjil ya, terbukti. Periksa kebenaran kesamaan berikut. 1 tambah tan kuadrat sama dengan sekan kuadrat t, 1 tambah kotangen kuadrat t sama dengan kosekan kuadrat t. Ya, bisa teman-teman bahwa 1 tan kuadrat ini adalah sama aja dengan 1 tambah sin kuadrat t per cos kuadrat t. Oke, dan kita samakan penyebutnya di sini cos kuadrat t berarti ya, cos kuadrat t per cos kuadrat t. Kita dapatkan cos kuadrat t ditambah sin kuadrat t per cos kuadrat t, dan ini adalah 1 ya. Yang ini adalah bernilai 1 cos kuadrat t. Maka ini sama aja dengan nilai 1, ini adalah sekan kuadrat ya. 1 per cos kuadrat t adalah sama dengan sekan kuadrat t. Oke, sedangkan untuk 1 ditambah kotangen ya, kotangen berarti 1 per tan ya, atau 1 tambah cos kuadrat t bagi sin kuadrat t. Sama, kita samakan penyebutnya, sin kuadrat t ditambah cos kuadrat t, ini sama nilainya 1 ya, dibagi sin kuadrat t 1 per sin kuadrat t sama dengan kosekan kuadrat t. Oke, bisa ya. Oke, selanjutnya tentukan latihan ya. Ada latihan, ada A, B, C, D ya, untuk menentukan nilainya. Nah, kalau ini adalah membuktikan periksa kebenaran kesamaan ini. Oke, nah acuannya nanti dari tabel juga, dan juga analisis grafiknya juga boleh. Oke, cukup sekian untuk video pembelajaran bab fungsi. Terima kasih sudah menyaksikan sampai sejauh ini. Semoga ada sedikit pemahaman yang teman-teman dapatkan. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.